Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, NIM 1 kelas 2A. Ini saya akan membahas alat-alat kesehatan yang ada di ruang ICU. Yang pertama, tabung oksigen. Ini merupakan peralatan pertama yang wajib ada dalam ruang ICU, di mana tabung ini membantu pasien ketika mereka mengalami kesulitan nafas, bahkan tidak bisa bernafas secara normal. Tabung ini memiliki ukuran besar atau kecil. Tabung ini menyimpan persediaan oksigen di rumah sakit, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun ketika pasien mengalami keadaan darurat. Yang kedua, regulator oksigen. Ini serupa dengan alat yang berkaitan dengan oksigen. Salah satu alat yang harus ada yaitu regulator oksigen ini. Alat ini berhubungan dengan alat bantu pernapasan untuk membantu pasien agar bernafas dengan normal sebagai umumnya regulator. Alat ini berfungsi untuk meregulasikan atau mengatur laju aliran oksigen dari tabung kehidupan pasien agar tidak berkurang ataupun berlebihan. Yang ketiga, terdapat nebulizer. Nebulizer ini digunakan untuk penyakit asma. Sebenarnya nebulizer bukan alat bantu biasa, namun alat ini berfungsi untuk mengubah obat cair menjadi uap, sehingga lebih mudah dihirup oleh penderita, terutama yang memiliki gangguan pernafasan, agar bisa masuk ke dalam paru-paru dengan lebih mudah. Yang keempat yaitu monitor. Monitor ini merupakan salah satu alat yang digunakan di dalam ruang ICU, di mana monitor ini menampilkan grafik tentang kinerja organ tubuh pada pasien, misalnya pada detak jantung, oksigen, dan juga aliran darah atau tekanan darah yang dimiliki oleh pasien tersebut. Monitor ini bisa jadi sangat penting karena tenaga kesehatan tidak bisa menjaga satu persatu pasien selama 24 jam. Untuk itu adanya alat ini dapat membantu untuk menjaga. Selain itu, alat ini akan berbunyi atau memberikan notifikasi jika pasien mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti drop ataupun kesulitan bernafas. Selanjutnya, ventilator. Penggunaan mesin ventilator ini cukup rumit, sehingga pemasangan dan pengaturannya hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien kritis. Alat ini digunakan di ruang perawatan intensif yaitu ICU, karena kondisi yang membutuhkan ventilator biasanya merupakan kasus yang berat dan darurat. Selama terhubung dengan ventilator, pasien yang masih sadar tidak dapat bicara atau makan melalui mulut karena ada selang yang masuk ke dalam tenggorokan. Walaupun demikian, pasien masih dapat berkomunikasi dengan tulisan atau isyarat. Umumnya, pasien akan merasa tidak nyaman ketika ada selang yang masuk melalui mulut atau hidungnya. Pasien juga terkadang akan melawan udara yang dihembuskan ventilator dan membuat fungsi ventilator kurang efektif. Selanjutnya yaitu kateter. Salah satu kondisi yang paling memerlukan kateter adalah retensi urin, yaitu kondisi ketidakmampuan kandung kemih dalam mengeluarkan seluruh urin, misalnya karena pembesaran prostat dan hidronefosis. Sebaliknya, kondisi ketika seseorang tidak mampu mengendalikan kandung kemih atau inkontinensia urin juga mungkin memerlukan pemasangan urin. Jadi kateter ini digunakan untuk pasien yang pada umumnya mempunyai penyakit berat dan sulit untuk mengeluarkan urin. Selain itu, kateter juga sering digunakan dalam berbagai prosedur medis seperti proses persalinan dan operasi sesar, perawatan intensif yang membutuhkan pemantauan keseimbangan cairan tubuh, proses pengosongan kandung kemih sebelum, saat, atau sesudah operasi, saat pemberian obat langsung ke dalam kandung kemih, misalnya
karena adanya kanker kandung kemih. Kemudian defibrilator. Defibrilator ini merupakan stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan korban dari serangan jantung. Eksternal defibrilator otomatis atau automatic eksternal dapat digunakan dengan cara diimplan atau ditanam dalam tubuh, ataupun dapat juga digunakan sebagai alat eksternal biasa. Defibrilator sekarang telah menjadi perangkat integral dalam komunitas medis dan masyarakat. Defibrilator ini biasa disebut juga DC shock, merupakan alat untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama detak jantung agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung. Defibrilator ada yang dilengkapi dengan ECG dan ada pula yang tidak, tetapi dapat disambungkan ke ECG monitor. ECG biasanya ditempatkan dalam satu unit dengan defibrilator untuk mengetahui keadaan detak jantung saat pasien mengalami gagal jantung atau pada saat treatment defibrilator. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.